Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya akan mendemonstrasikan cara sinkronisasi data PMM ke e-kinerja. Ya, caranya sama seperti waktu kita menggunakan aplikasi e-kinerja. Bisa login di alamat ini ya, kinerja.bkn.go.id, kemudian login dengan akun MySAPK. Di sini saya contohkan dengan akun saya. Oke. Kemudian klik sign in. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini kita bisa melihat di sini ada beberapa periode SKP ya. Nah, untuk tahun 2024 karena kita menggunakan PMM sebagai penilaian kinerjanya, maka di aplikasi e-kinerja ini akan diintegrasikan ya, databasenya akan diintegrasikan dengan cara mensinkronkan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di bagian menu SKP ini, kemudian di periode Januari 2024 sampai Desember 2024. Nah, di sini ada juga yang periodenya 1 Januari sampai Juni 2024. Tidak usah bingung Bapak Ibu, karena di sini munculnya otomatis gitu ya. Mungkin ada yang berbeda, tapi tidak usah bingung. Bapak Ibu tinggal nanti mensinkronkan datanya saja. Yang di PMM-nya dipastikan dulu sudah 100% selesai ya. Kalau di PMM sudah 100% selesai, kemudian di sini sudah muncul periode yang 2024 ya. Kemudian Bapak Ibu langkah selanjutnya tinggal klik sinkron saja di sini. Di bagian atas ini ada menu sinkron ya. Tinggal klik di sini. Kemudian untuk yang kepala sekolahnya PLT, Bapak Ibu bisa memilih sinkron data PLT. Yang kepala sekolahnya definitif, Bapak Ibu silakan pilih sinkron data PMM ya. Bedanya hanya di situ, kepala sekolahnya PLT atau definitif, gitu aja. Kalau tempat Bapak Ibu definitif ya klik sinkron data PMM. Di sini saya contohkan yang sinkron data PMM ya. Kita tunggu beberapa saat, kemudian muncul seperti ini. Nah, bagi yang pertama kali sinkron, maka di bagian bawah ini ada keterangan berhasil melakukan sinkron dengan data RHK individu, RHK masuk. Di sini ada angkanya Bapak Ibu. Yang pertama kali sinkron di sini pasti akan ada angkanya. Ya, entah itu 8, 10, 12 tergantung banyaknya RHK Bapak Ibu di PMM. Itu. Nah, di tempat saya ini 0. Kenapa Bapak Ibu? Nah, sinkron ini berhasil tapi kok yang masuk 0, ini artinya sebelumnya saya sudah melakukan sinkron. Jadi menu sinkron ini hanya bisa digunakan sekali. Setelah sinkron 1 kali, maka ketika Bapak Ibu lakukan sinkron lagi, di sini pasti munculnya 0 gitu ya. Nah, untuk mengecek apakah sinkron ini pernah berhasil atau tidak, Bapak Ibu tinggal masuk ke sini ya, yang tadi ditutup, kemudian masuk ke detail SKP, pilih yang 2024, kemudian detail SKP. Pastikan RHK yang dimasukkan di PMM oleh Bapak Ibu sudah masuk di e-kinerja di sini. Nih, Bapak Ibu bisa lihat ya. Bapak Ibu tidak pernah mengerjakan ini, tapi ketika sudah sinkron maka akan masuk di sini nih. Ya. Di PMM sudah dikerjakan, maka akan masuk di sini. Sampai ke bawah. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan bingung, punya saya sudah berhasil atau belum, tinggal klik detail SKP, kemudian di sini dicek apakah data RHK ini ya, rencana hasil kerja ini apakah sudah masuk. Kalau sudah muncul tulisan seperti ini artinya sudah masuk, sudah berhasil tersinkronisasi. Kemudian Bapak Ibu langkah selanjutnya adalah klik menu penilaian di SKP ya. Klik SKP, kemudian pilih 2024 yang ini, kemudian masuk ke penilaian. Masuk ke penilaian, pastikan di sini sudah muncul. Nah, di sini karena periode akhirnya adalah Juni, di PMM kan Januari sampai Juni begitu ya. Nah, di tempat kami ini munculnya ada di triwulan 2. Ada juga yang munculnya langsung Januari Juni begitu Bapak Ibu. Ini untuk masalah ini kami belum tahu, tapi yang jelas kalau di sini sudah muncul penilaiannya, kemudian hasil
hasil kerja, perilaku kerja, nilai SKP di sini sudah muncul seperti ini, artinya kita sudah selesai di periode PMM yang pertama. Gitu ya. Langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal ganti periode di PMM. Bapak Ibu melanjutkan periode yang kedua, yaitu Juli sampai Desember. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa buka aplikasi PMM. Ini saya contohkan ya di sini ya. Tambah tab, kemudian masuk ke PMM. Gunakan akun belajar Bapak Ibu. Oke. Nah, sudah masuk PMM Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu masuk ke pengelolaan kinerja di sini ya. Oke, kemudian di bagian kanan atas ada nama Bapak Ibu. Ini ya, ada nama di sini, tinggal diklik, kemudian ganti periode. Ini untuk melanjutkan ya. Ganti periode, kemudian pilih yang Juli Desember 2024, kemudian klik pilih. Oke, nah Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu bisa melanjutkan mengisikan RHK periode Juli sampai Desember. Caranya adalah masuk menu guru, kemudian sebagai pegawai ini diklik sebagai pegawai. Kemudian di sini isi perencanaan kinerja. Nah, di sini tinggal diklik saja. Bapak Ibu sesuaikan dengan apa ini namanya ya, indikator. Nah, fokus indikator yang dipilih Bapak Ibu sesuaikan, mungkin di setiap sekolah berbeda, sudah dibagi, ada yang dibebaskan atau mungkin ada yang dibagi gitu ya. Ini saya contohkan, saya masuk ke indikator keteraturan suasana kelas ya, karena saya jatahnya ini ya. Kita klik di sini. Kalau Bapak Ibu masuk indikatornya disiplin positif ya tinggal klik di sini begitu ya. Saya di sini klik suasana keteraturan suasana kelas, kemudian ke pengembangan kompetensi, bagian bawah diklik. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan RHK. Ini kemarin punya saya sudah saya tambahkan ini ya. Ini contoh 1, rencana hasil kerja atau RHK, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, rokakalya, konferensi, simposium dan sebagainya di bidang pendidikan ini ya. Saya tambahkan 2 kegiatan. Oke, kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik. Ini 1 kegiatan. Yang ketiga ini pelatihan mandiri PMM itu ya. Ini saya munculkan 2 kegiatan. Kemudian yang terakhir ini coaching ya, coaching mentoring itu ya. Ini saya munculkan 2 kegiatan. Oke. Nah, di sini nanti kita langsung setelah selesai RHK yang kita masukkan sudah cukup gitu ya. Kita ke tugas tambahan di sini bagian kiri bawah. Klik saja tugas tambahan. Kemudian masukkan tugas tambahan misal sebagai waka, sebagai guru piket, sebagai apa ini? Tim TPPK dan seterusnya. Bapak bisa pilih di sini, banyak sekali tugas tambahan ya yang bisa dimasukkan. Kemudian kalau sudah silahkan ke perilaku kerja. Klik perilaku kerja. Bapak Ibu bisa memilih ini indikator perilaku. Di sini setiap indikator setiap aspek ini ada 3 indikator perilaku, bisa milih salah satu. Kemudian di sini ada perwujudan perilaku yang Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan indikator ini. Nah, ini bisa pilih salah satu juga. Ini lakukan sampai ini ya, core value ASN ya, ASN berakhlak itu sampai selesai di bawah ini diisi semua ya, sampai kolaboratif. Kemudian klik ke rangkuman. Kalau sudah yakin, Bapak Ibu bisa klik lanjutkan, lanjut ajukan ini ya, kalau sudah yakin dan sudah ada diskusi itu ya antara guru dengan kepala sekolah itu. Oke. Nah, kalau sudah, kalau misalkan belum yakin, Bapak Ibu bisa klik ubah di sini, kemudian simpan draft.
Oke, Bapak bisa klik ubah kemudian simpan draft ya, simpan draft. Ini bisa kita lanjutkan setiap saat nanti. Kalau sudah benar-benar yakin silahkan klik ajukan. Oke, mungkin seperti ini. Nah, untuk kinerjanya hanya cukup sampai di sini Bapak Ibu. Jadi yang periode Januari sampai Juni itu sudah muncul seperti ini, artinya sudah selesai di kinerja. Nah, untuk periode yang Juli sampai Desember nanti kita lakukan sinkronisasi lagi di akhir tahun di bulan Desember. Begitu Bapak Ibu. Oke, cukup sekian, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.